Salam alaikum. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Dan sebagai hakim di akhir zaman nanti untuk menghakimi dunia ini. Injil Yohanes 5 ayat 22. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Injil Markus 16 ayat 16. Selamat datang kembali saudara di channel ini bersama saya, Kesaksian Kapten PSL. Saudara, kali ini kita khusus untuk menyoroti atau memberikan penjelasan kepada Bapak Ustadz Insan Mokoginta ya, tentang pernyataannya ya, supaya beliau juga mengerti tentang kapasitas daripada iman Kristen itu seperti apa ya. Jadi kita mau jelaskan dalam sesi ini saudara. Baik, sebelum kita lanjut, kita dengarkan saja ya rekamannya biar kita paham ya saudara ya. Grand Prize BMW for Christian Friends. Hi Christian friends, I will give you the BMW car as a reward if you can answer every question as follows. First, show me the verse in the Bible that tells Jesus is a Christian. You won't find any. It's because the name of Christian emerged for the first time in Antioch long after Jesus died. And those who gave a name of Christian were Barnabas and Paul, not Jesus. You can read it in Acts chapter number 11, verses number 24 to 26. Christian friends, if you find in the Bible that Jesus is a Christian, a new series BMW will be yours. Oke. Jadi intinya Bapak Ustadz Insan Mokoginta ini menanyakan kepada Christian Friends. Dia tanyakan di mana di dalam Alkitab Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia adalah Kristen. Lagi-lagi ini adalah suatu hal yang menggelikan saudara ya. Jadi pertanyaan yang sangat tidak masuk di akal. Karena kenapa saudara? Dia menanyakan mana ayatnya dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah beragama Kristen. Saya mau bilang saudara bahwa Tuhan Yesus itu tidak memiliki agama dan tidak butuh agama. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus itulah pemilik kerajaan surga itu. Jadi orang yang akan menuju kerajaan surga itu butuh agama. Jadi agama itu dibutuhkan oleh manusia untuk dengan harapan bisa menuntun sampai ke surga. Nah, sementara Tuhan Yesus itu sendiri adalah pemilik kerajaan surga. Dia adalah jalan untuk ke surga. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Jadi dia adalah pemilik kunci surga, saudara. Jadi tidak penting dia beragama dan dia memang tidak beragama. Karena agama itu kan kita sudah ulas tadi bahwa itu dibutuhkan manusia untuk menghantarkan ke surga. Mana ayatnya saudara? Kita baca ya. Kita baca di Yohanes 14. Yohanes 14 ayatnya yang ke 6 ya. Oke, kita baca. Nih,
Judulnya itu adalah tentang rumah Bapa. Ini berbicara soal kerajaan sorga, saudara. Jadi di ayat 6-nya Tuhan Yesus mengatakan, karena ini adalah tulisan berwarna merah ya. Jadi itu adalah perkataan Tuhan Yesus langsung, saudara ya. Tuhan Yesus berkata di sini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini kata Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu sendiri jalan untuk menuju sorga. Dan Tuhan Yesus itu sendiri adalah pemilik kerajaan sorga, atau yang memegang kunci sorga itu, karena Tuhan Yesus datang dari sorga, bukan berasal dari bumi, dia berasal dari atas. Jadi untuk apa Tuhan Yesus Kristus harus beragama, saudara? Kalau dia sendiri pemilik kerajaan sorga itu, dia sendiri jalan untuk menuju sorga itu. Sementara agama dibutuhkan orang untuk jalan, sebagai jalan untuk menuju sorga. Nah, sementara Tuhan Yesus itu adalah sorga itu sendiri. Sementara Tuhan Yesus itu adalah jalan ke sorga itu sendiri. Dan Tuhan Yesus adalah pemilik kerajaan sorga, saudara ya. Makanya di dalam Injil Markus 16 dia katakan, dalam Injil Markus 16 ayat 16, "Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Ini dengan tegas Tuhan Yesus menyatakan. Jadi jangan main-main, saudara ya. Nah, Kristen itu memang baru ada di Antiokhia ketika Rasul Paulus. Jadi mula-mula istilah Kristen itu muncul. Jadi Kristen itu adalah arti kata daripada pengikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada yang salah. Walaupun itu baru muncul setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ya tidak ada masalah. Karena namanya juga satu penamaan ya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah, dia dinamakan sebagai Kristen, yaitu pengikut Kristus atau pengikut Tuhan Yesus Kristus. Ya, baik saudara ya, demikian kiranya kita semakin cerdas, semakin paham. Jadi tidak mudah diombang-ambingkan sama hal-hal yang kita belece. Kalau seperti ini saya anggap hal yang kita belece. Oke, baik, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Tetap bersama saya, Kesaksian Kapten BSL. Salam alaikum. God bless you. Thank you for watching.